Sudah bisa, Miss. Sudah bisa, oke. Iya, welcome back nih Mas. Nih Mas baru bisa masuk lagi ternyata. Oke, LMS-nya udah dicek belum? Ada materi hari ini nggak? Belum ada, Miss. Iya, belum ada. Saya juga bingung nih, Doskonya kok tumben belum ngasih untuk hari ini. Apa karena kita berada di kelas yang hari pertama gitu kan ya? Jadi kalau gini saya izin pakai slide saya gimana? Boleh nggak? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh. Sebentar. Sebenarnya saya ada video di KLC. Saya bukakan KLC-nya ya. Semoga tidak ngadat. Kalau saya share KLC di sini, berarti nanti semua bisa mendengarkan videonya kan ya? Saya pakai share screen, bisa kan ya? Dicoba dulu aja, Miss, kayaknya. Coba dulu ya. Oke, saya coba di sini dulu deh. Ya, oke. Ternyata kayaknya KLC-nya ini agak lama dari sananya nih. Saya stop aja nih kalau gitu. Oke, ternyata memang dari KLC-nya agak lama ya. Nanti link-nya saya berikan aja setelah ini deh. Saya kasih untuk hari ini pakai slide-nya aja. Ya, oke. Nah, ini untuk hari ini. Jadi di slide nanti, di slide yang di video yang saya punya 5 seri untuk standar costing ini, nanti silahkan. Nanti juga saya akan share juga untuk kalau yang saya punya itu ada join cost juga ada, tapi nanti saya bikin yang terbaru untuk join cost terkait dengan pembahasan soal, itu masih belum disetujui KAK-nya oleh bagian tuas. Nanti kalau sudah disetujui, saya mohon bantuannya untuk di view ya, video saya yang baru itu. Ya, tapi nanti saya list aja semuanya, jadi biar kalian nggak bingung nyari videonya. Oke, kita masuk di sini. Ini ada yang namanya standar costing. Pernah dengar istilah standar costing sebelumnya? Di Akdi 1, Miss. Di Akdi 1, oke. Apa yang kalian tahu mengenai standar costing?
Kalau nggak salah tuh ada tiga kan, normal costing, aktual costing, sama standar costing, Miss. Kalau misalkan normal costing tuh aktual budget, kalau nggak salah. Kalau misalkan standar costing tuh kan pakai standar semua, Miss. Kalau nggak salah gitu, Miss. Seingat saya. Oke, kalau standar pakai standar semua, tapi kalau normal pakai budget gitu ya. Ya, Miss. Oke, ya. Secara garis besar betul gitu ya. Jadi memang di sini standar costing itu bagi suatu perusahaan, khususnya untuk perusahaan manufaktur, ini akan sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena kalau misalkan perusahaan itu tidak menetapkan standar terkait biaya-biaya mereka seperti DM, DL, dan FOH, bukan tidak mungkin nanti pada saat mereka melakukan penyusunan budget, itu bisa menjadi over budget. Karena mereka nggak punya nih standarnya seperti apa. Nah, di sini definisinya kalau secara literatur dari buku Carter, standar costing itu adalah biaya yang sudah ditetapkan terlebih dahulu untuk memproduksi satu unit produk jadi. Standar yang digunakan ini bisa berupa standar berupa fisik ataupun standar harga. Artinya kalau kita sudah pernah melakukan suatu proses produksi, yang pertama kali, nah, hasil dari proses produksi tersebut, baik itu berupa standar fisik ataupun standar harga, itu akan menjadi acuan untuk periode-periode berikutnya. Ya, jadi memang standar costing ini baru bisa kita temui kalau memang perusahaan itu sudah berjalan minimal 1 tahun. Tapi kalau perusahaan ini baru akan jalan di tahun ini gitu kan, biasanya sebagai standar costing yang bisa mereka lakukan adalah mereka hanya bisa melihat benchmark dari perusahaan lain. Walaupun kalau melihat benchmark dari perusahaan lain itu belum tentu fit sama perusahaan kita. Jangan-jangan nanti kalau perusahaan lain itu punya tenaga kerjanya itu yang semi skilled, sedangkan kita punya tenaga kerja yang skilled gitu kan. Artinya kan nanti tarifnya berbeda gitu. Jadi nanti kalau kita melihat acuan dari perusahaan sejenis gitu ya, walaupun sama-sama bergerak di bidang yang sama, bisa jadi standar costingnya berbeda. Nah, di sini kita punya definisi lagi, ada yang namanya input standar, gitu kan. Nah, untuk input standar ini atau standar input, nanti kita harus menghitung atau harus menetapkan, gitu kan. Sebelum dia menjadi suatu output berupa produk jadi, pada saat dia masuk di awal, yaitu bentuk seperti bahan baku, kemudian seperti labor, itu biasanya kan terpisah antara dua item. Yang pertama adalah price, yang kedua adalah quantity. Jadi memang nanti kita memiliki dua item, yaitu adalah price dengan quantity. Sehingga dikatakan di sana, untuk unit standard cost, suatu produk yang dihasilkan dari harga standar, di sini saya singkat sebagai standar price, dengan kuantitas standar atau standar quantity, ini nantinya diharapkan menjadi unit standard cost. Dengan definisi SQ atau standar quantity adalah berapa banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Kalau kemarin ini contoh nyatanya tuh waktu pas kita bikin di schedule untuk kebutuhan DM gitu kan ya. Jadi kalau misalkan untuk menghasilkan satu unit produk itu butuh berapa macam DMX, DMY, DMZ waktu itu. Nah, di sini yang kedua ada standar price. Standar price itu artinya berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap kuantitas input yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Jadi kalau kemarin di schedule itu terkait dengan DM requirement, biasanya kan di bawahnya diikuti dengan harga satuan untuk masing-masing bahan bakunya berapa. Nah, di sini terkait dengan pendekatan biayanya, tadi kan ada yang udah bilang tuh, ada yang bilang bahwa kita punya ada actual costing, ada normal costing, dan juga ada standard costing. Dan di sebelahnya, sebelah kanan itu adalah elemen-elemen dari biaya manufaktur, yaitu ada DM, DL, sama factory overhead. Dan biasanya ini yang kita jadikan acuan, kalau misalkan untuk direct material itu serta direct labor, kita hanya mengenal dua sistem saja, yaitu sistem aktual dan juga sistem standar. Artinya nanti dari aktual sama standar ini yang nantinya akan kita cek selisihnya, yang kita bilang kita punya variance. Direct labor pun sama, ada aktual dan ada standar.
Nah, lain halnya dengan si budgeted untuk FOH, lain halnya dengan FOH. Kalau FOH itu nanti di tengah-tengah kita punya patokan untuk norma budget. Jadi nanti ada selisih antara aktual dengan budget atau selisih antara budget dengan standarnya. Contoh soal di sini, perusahaan Yogo adalah perusahaan yang memproduksi frozen yogurt. Untuk dapat menghasilkan 1 unit frozen yogurt dengan ukuran 500 ml, dibutuhkan bahan baku seperti yogurt, stroberi, susu, krim kental, gelatin, dan botol untuk kemasannya. Nah, ini berikutnya adalah contoh untuk standar cost di perusahaan Yogo ini. Kalau kita lihat di sana, itu sudah ada standar price, itu berarti based on dari hasil produksi sebelumnya, dari mulai yogurt, stroberi, susu, krim kental, gelatin, sampai dengan menjadi botol. Kemudian untuk standar penggunaannya, jadi supaya menjadi 500 ml yogurt, itu dibutuhkan 250 yogurt, 150 stroberi, 100 ml susu, 40 ml krim kental, 10 ml gelatin, dan 1 botol untuk wadahnya. Dan di sebelahnya itu sudah ada standar costing untuk masing-masingnya, sehingga kalau di total untuk menghasilkan 1 unit yogurt tadi nilainya adalah 30.000. Kemudian dari DM kita lari ke direct labor. Direct labor itu mereka karena cukup menggunakan mesin gitu ya, sehingga seluruh prosesnya tadi direct labor itu hanya bantu untuk mengoperasionalkan mesin pabriknya. Dengan harga standarnya itu perhitungannya adalah untuk satu botol Yogo, 1 botol frozen yogurt tadi, itu butuh waktu sebesar 20 menit gitu ya. Dengan tarif biaya per menitnya untuk gaji bagian direct labor ini adalah sebesar Rp325. Sehingga untuk 1 botol kira-kira DL yang dibutuhkan adalah sebesar 6.500. Setelah itu untuk factory overhead diukur di sana ada variable overhead dengan waktu sama ya, penggunaannya itu 20 menit, baik variabel dan juga fixed FOH, sehingga total untuk factory overhead cost-nya adalah sebesar 10.000. Dan kalau kita lihat di sana, untuk 1 unit frozen yogurt tadi, harga pokoknya adalah sebesar 46.500. Ini contohnya. Nah, terkait dengan unit standar ini sendiri, nanti kita punya ada standar price dan juga ada standar quantity, gitu ya. Itu nomor 1 dan nomor 2 itu nanti ada di DM variance. Ya, jadi itu nanti masuk kategorinya DM variance. Jadi variance untuk direct material itu ada 2, dilihat dari sisi price dan dilihat dari sisi kuantitas. Dan ini juga berlaku sama untuk direct labor. Untuk direct labor itu yang dilihat juga merupakan rate ya, rate-nya itu kita price-nya itu kita ganti dengan rate, karena kan kalau di sana kita nggak mungkin memberikan label bagi tenaga kerja itu kita pakai harga gitu ya, tapi kita pakainya tarif. Ini adalah DL variance. Dan kuantinya itu kita samakan dengan time atau waktu pekerjaan dia, DL hour. Sedangkan untuk FOH sendiri nanti kita pecah menjadi 2, ini ada variabel FOH dan juga ada fixed FOH. Ini semua kita bicaranya mengenai rate di sini nanti ya. Ini terkait dengan FOH variance. Jadi untuk 5 dan 6 ini sebenarnya bedahannya lagi masih panjang ya. Jadi bukan hanya 2 jenis saja, nanti itu di bawahnya masih ada anakan-anakannya lagi. Dan di sini manfaat penggunaan standar costing itu bisa memfasilitasi perencanaan manajemen, kemudian membantu perusahaan untuk menentukan harga jual suatu produk, kemudian membantu untuk pengendalian. Jadi kalau misalkan tadi harganya memang udah tahu kita harga pokoknya sekian, harga standarnya, berarti kita bisa berjaga-jaga di sana, kita bisa melakukan pengendalian, jangan sampai produk yang kita hasilkan ini pada saat dijual itu berada di bawah harga pokoknya. Kemudian dengan adanya standar costing, perusahaan itu bisa mengecek apakah
ada atau enggak varian terkait dengan elemen-elemen komponen biayanya, dan juga untuk memantau harga persediaan. Jadi kalau misalkan kita agak bingung ditanya sama bagian audit gitu kan, ini kira-kira persediaan atau nilai inventory kalian itu berapa gitu kan? Itu kita bisa pakai patokan standar costing ini untuk menjawab pertanyaan dari auditor tadi. Nah, terus pertanyaannya, sulit nggak sih menentukan standar, menentukan biaya standar gitu ya? Jadi untuk menentukan biaya standar ini memang kita butuh masukan dari beberapa orang yang bertanggung jawab, yang memang cukup concern dalam proses produksi kita seperti ini. Jadi kalau saya boleh simpulkan, kalau saya berada di perusahaan manufaktur tadi seperti ini, frozen yogurt tadi, berarti orang-orang yang harus membantu perusahaan untuk menentukan biaya standar itu adalah si manajer bagian produksi, gitu ya. Terus biasanya suka ada supervisor ya di sana ya. Supervisornya juga ikut turun langsung. Kemudian bagian purchasing, karena bagian purchasing ini nanti berfungsi untuk mengecek pembelian bahan baku gitu kan ya. Dan juga nanti bagian accounting diminta untuk bagiannya pengecekan factory overhead. Dan di sini yang kedua, suatu biaya standar itu bisa saja berubah ketika si manajemen ini melihat bahwa standar biaya yang ada, yang saat ini sudah ada, itu udah nggak bisa mampu mengukur kinerja dengan baik. Jadi kalau misalkan dilihat, ini ternyata kok perusahaan kelihatannya kebanyakannya marginnya menurun, gitu ya. Masih untung sih, tapi marginnya menurun. Artinya kan biaya standarnya itu sudah waktunya untuk diperbaiki. Nah, kalau biaya standar sudah waktunya untuk diperbaiki, jadi bukan tidak mungkin nanti biaya standar itu berubah daripada standar-standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Oke. Masih ada 2 slide lagi untuk sesi pertama. Oke, nah kemudian di sini dalam menentukan suatu standar, perusahaan itu punya 2 tingkatan. Yang pertama ada standar ideal, dan yang kedua ada standar normal. Standar ideal itu adalah merupakan level paling optimum dari suatu kinerja berdasarkan kondisi operasional yang terbaik. Artinya kalau ideal itu kita punya higher level, kita punya patokan yang paling tinggi. Ini yang paling idealnya, gitu kan ya. Terus yang kedua, standar normal. Standar normal itu adalah kita bisa menurunkan dari tingkat ideal tadi, misalkan 80% nih. Kita tahu dari kondisi tadi, misalkan peralatan kita ini sebenarnya sudah cukup lama digunakan, tapi dia masih bagus kok, kata orang-orang produksi. Nah, kalau yang seperti ini nanti standar normalnya bisa kita adjust di 80%, 70% gitu kan. Itu nanti tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Oke, ini untuk slide yang pertama. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Silakan. Izin tanya nih. Iya, silakan Ahmad. Yang untuk standar ideal tadi persentasenya 100% ya, Mas? Iya, standar ideal itu adalah standar yang berada di tingkat 100%. Bahkan ada perusahaan itu yang mematok bahwa standar ideal itu adalah 120%. Untuk pengaplikasiannya apakah mungkin gitu bisa 100% gitu? Secara umum gitu. Untuk pengaplikasiannya apakah mungkin, kita kembalikan sama kondisi perusahaan gitu ya. Apalagi tadi dikatakan 120% gitu ya. Kalau misalkan perusahaan ini mesinnya itu semua baru dibeli dari pabrik gitu kan ya. Terus pabriknya itu pabrik yang menjual mesin tadi memberikan garansi bahwa mesin saya ini punya spesifikasi A sampai dengan Z gitu kan ya. Terus kapasitasnya itu bisa dipacu sampai dengan sekian ini, dan kalau ada masalah nanti saya bisa garansi katanya gitu. Itu adalah standar ideal. Ketika di perusahaan makanya dapat barang yang bagus, bukan barang yang memiliki spoilage, berarti kan itu akan tercapai 100%-nya. Tapi kalau ternyata memang sih ini barangnya bagus, tidak ada spoilage, tapi pas pada saat menentukan itu, elemen direct labor kita nggak siap, ya kita nggak akan bisa mencapai standar ideal tadi. Jadi kalau ditanya apakah mungkin, ya masih mungkin, tapi dikembalikan sama kondisi perusahaan. Nah, makanya untuk perusahaan itu biasanya mereka menggunakan yang paling lazimnya adalah standar normal.
Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama Ahmad. Silahkan, ada lagi? Izin, Miss. Iya, Diva, silahkan Diva. Berarti standar ini, Miss, bisa ditentuin di awal ya, Miss, pada hal ini? Bisa. Tapi misalkan ada perubahan, berarti bisa ada adjustment yang perubahan itu ya, Miss, berarti? Nggak bisa Bisa. Oke. Berarti Bisa berubah kok. kesimpulannya, Miss, berarti di awal, ditentuin di awal, misalkan ada adjustment, berarti bisa diubah gitu ya, Miss? Bisa. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama Diva. Ada lagi? Izin, Miss. Oke, Kelvin. Kan standar ini tuh ditetapkan di awal gitu kan, Miss. Berarti sebelum dimulainya proses operasinya. Yang membedakan standar ini dengan budget itu sendiri apa ya, Miss? Dengan materi kita sebelumnya? Oke. Yang membedakan standar dengan budget adalah standar itu merupakan elemen dasar untuk membentuk budget. Jadi kalau kita mau bikin budget, kita tentukan dulu standarnya. Nah, budget itu baru hasil kreasi dari standar yang sudah ditetapkan. Misalkan gini, dikasih standar normal dari manajemen itu adalah di level 90%. Berarti pada saat nanti kita menyusun budget, semua elemen yang ada di budget, baik dari mulai sales gitu ya, terus dari mulai production report-nya itu semuanya disesuaikan untuk tingkat 90%. Jadi memang standar itu ditentukannya paling awal sebelum budget itu tersusun. Izin, Miss. Berarti bisa disimpulkan kalau yang pertama tuh standarnya dulu, habis itu penentuan budgetnya, baru kondisi aktualnya, Miss. Iya, betul. Baik, Miss. Terima kasih. Sama-sama, Kelvin. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada ini saya stop share. Kita lari ke sesi yang kedua. Share screen saya terlihatkah? Terlihat. Oke, ya sesi yang kedua ini kita bicara mengenai varians ya. Jadi di sini varians untuk material, baru material dulu nih. Jadi DM variansnya. Oke, kita di sini varians itu katanya terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara standar yang sudah ditetapkan dan kondisi yang sesungguhnya. Jadi kalau untuk masuk di definisi sini, standar yang sudah ditetapkan ini adalah standar yang sudah dituangkan dalam bentuk budget ya. Artinya varians itu timbul seperti yang kemarin di akuntansi pertanggungjawaban itu, ketika budget sama aktualnya tidak sama. Nah, jika biaya yang sesungguhnya, jika biaya secara aktual melebihi biaya budgetnya, maka varians tersebut dapat dilaporkan sebagai kategori unfavorable. Dan jika biaya yang aktual ini kurang atau lebih kecil daripada biaya budgetnya, maka varians yang terjadi dilaporkan sebagai kategorinya favorable. Tapi untuk mengetahui kenapa sih bisa ada varians favorable sama unfavorable itu, kita harus menganalisis satu persatu. Jadi nggak bisa hanya menjudge bahwa, oh ini biayanya favorable, oh ini gara-gara salah nentuin harga nih, gitu kan. Itu nggak bisa. Seperti yang kemarin saya bilang, kita bedah dulu satu persatu. Kita cek di sini, material sendiri itu sebenarnya terdiri atas dua jenis untuk variansnya. Oke. Ada material varians untuk sisi price gitu ya, untuk sisi harga. Dan yang kedua ada varians untuk material jika dilihat dari sisi kuantitas. Jadi kalau kemarin saya bilang kan memang faktor pembentuk DM dan DL itu hanya dua, yaitu P sama Q, price sama quantity. Nah, sekarang kalau untuk material itu sendiri, dari sisi price-nya aja, itu sebenarnya ada dua hal yang butuh kita bedah. Dari sisi price-nya itu bisa dicek, kira-kira apakah price purchase-nya yang terlalu over, ataukah price pada saat usage-nya yang salah.
Kan antara yang di-purchase sama yang digunakan ini bisa jadi berbeda kan ya. Apalagi kalau kita pakai metodenya FIFO, average gitu kan ya. Dibeli sama yang digunakan, ini yang dibeli, yang purchase sama yang usage itu bisa jadi berbeda. Kalau kita pakai FIFO, bisa jadi yang dibeli di sini itu sudah urutan yang ketiga, keempat, kelima. Pada saat usage kita menggunakan urutan 1, 2, 3. Gitu kan. Yang sama dengan purchase itu hanya urutan yang ketiga saja. Sedangkan urutan pertama dan kedua itu karena tadi dia pakai persediaan sebelumnya, berarti price-nya bisa berubah. Terus untuk quantity atau kuantitas, quantity variance, ini pun ada dua. Apakah kuantitas pada saat dibeli, ataukah kuantitas pada saat digunakan. Gitu ya. Jadi ini juga kalau kita bedah, berarti untuk variance DM itu totalnya ada 4. Awalnya 2 sih, induknya cuma price sama quantity, tapi setelah dibedah, ini nanti ada price purchase, ada price usage, ada quantity purchase, dan juga ada quantity usage. Total ada 4. Oke, kita lihat yang pertama di sini, material purchase price variance. Ya, material purchase price variance. Selisih untuk harga pembelian. Jadi di sini selisih antara bahan baku yang dibeli dengan harga pada bahan standarnya. Jadi kalau saya sudah punya budget untuk pembelian, ternyata budgetnya itu berbeda sama harga pada saat kita beli di suppliernya, timbullah yang namanya material purchase price variance. Nah, kalau material price usage variance, material price usage variance, ini sebenarnya kebalik nih, harusnya nih material price purchase variance. Ini harusnya material price usage variance, biar sama ya. Ini saya balik dulu deh. Nah, gini. Jadi biar sama-sama bicara mengenai masalah price. Yang kedua tadi ada material price usage variance, berarti di sini adalah selisih antara harga bahan yang digunakan dalam proses produksi dengan harga bahan standar. Jadi pada saat kita tadi menggunakan gitu kan ya, ternyata pada saat proses produksi ini karena tadi kita menggunakan metode FIFO itu berarti kan akan berbeda tuh dibandingkan dengan harga standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada material inventory variance. Material inventory variance ini adalah selisih antara jumlah bahan yang dibeli dengan jumlah bahan yang digunakan. Dan yang keempat adalah material quantity usage variance. Itu adalah selisih antara jumlah bahan yang digunakan dengan jumlah bahan yang sesuai standar yang diperkenankan. Oke, sampai 4 ini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Izin, Miss. Boleh, silakan Pipin. Mengenai yang materials inventory variance itu, kenapa dengan jumlah bahan yang digunakan, ya, Miss? Kenapa nggak jumlah bahan yang sesuai standar? Oke, kenapa dengan jumlah bahan yang digunakan? Kenapa nggak sesuai dengan standar? Jadi gini, kalau kita beli bahan baku gitu kan ya, masuk di inventory. Berarti bahan baku yang tadi kita beli ini kan posisinya merupakan bahan baku yang kita beli. Gitu. Nah, dari bahan baku yang kita beli ini, pada saat saya mau memasukin ke proses produksi, bisa jadi seluruh material yang saya beli ini tidak semuanya saya gunakan. Setuju ya? Tidak semuanya saya gunakan. Kenapa tidak semuanya digunakan? Kemungkinan misalkan akibat adanya pembatasan waktu kerja. Jadi karena, oh ini waktu kerjanya cuma sampai dengan jam segini, kayaknya saya nggak bakal selesai nih untuk menyelesaikan semua bahan yang saya beli tadi. Gitu kan. Atau yang kedua, pada saat dibeli ini, bagian purchasing ini karena melihat ini lagi diskon ini, jadi saya beli dalam posisi yang besar-besaran. Artinya kan biasanya kalau kita beli dalam posisi banyak itu ada pengurangan harga. Purchasing beli seperti itu. Tapi ternyata bagian produksi saya nggak butuh sebanyak ini. Kata purchasing, nggak apa-apa, di saving aja gitu kan. Saving taruh di gudang nanti bisa dipakai untuk proses produksi berikutnya. Itu kan mindsetnya purchasing. Tapi ketika mindsetnya si bagian produksi, dia bilang, kinerja saya itu diukur dari
saya berhasil menyelesaikan yang sudah dibeli dengan yang digunakan. Nah, kadang-kadang ini yang bisa timbul tuh di sana seperti ini. Jadi itu untuk masalah bahan baku yang digunakan. Nah, terus kenapa nggak digunakan kenapa nggak dibandingkan dengan sesuai dengan standar? Nah, kalau untuk standar di sini, standar yang akan diperkenankan, itu kita bicara mengenai 1 unit produk itu kira-kira supaya menjadi produk finish good butuh berapa elemen bahan baku X, bahan baku Y, bahan baku Z. Gitu. Artinya nanti dari hasil yang sudah diambil sama bagian produksi ini, itu kira-kira semuanya bisa memenuhi standar yang sudah ditetapkan atau belum. Gitu. Jadi ini material quantity usage itu adalah kelanjutan daripada yang tadi proses di departemen produksi. Begitu, Pipin? Baik, Miss, terima kasih. Bisa dimengerti. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kita lanjut kalau nggak ada. Oke, ini yang pertama. Mungkin penyingkatan di sini saya agak berbeda sama yang ada di bukunya Carter ya, tapi nanti silakan disesuaikan. Kalau nyamannya pakai versi Carter nggak apa-apa, nyamannya pakai versi saya juga nggak apa-apa. Di sini saya punya ada aktual sama standar gitu kan ya, ada aktual sama standar. Aktual dengan budget lah ya, aktual yang dibeli sama budget yang untuk belian. Biasanya untuk aktual itu saya menggunakan rumus actual price dikalikan dengan actual quantity. Sedangkan untuk budgetnya di sini berarti adalah budget price-nya saya ganti dengan standard price dikalikan dengan actual quantity. Gitu ya. Kalau di sini kita lihat, ini ada yang berbeda. Yang berbeda adalah bagian dari actual price dengan standard price. Oke. Untuk quantity kita menggunakan quantity secara aktual. Kemarin itu kan kita sudah belajar mengenai allowed ya. Jadi di sini budgetnya adalah budget yang sudah kita allowed. Sehingga di sini kalau kita lihat antara actual price dengan standard price, jika aktualnya lebih besar daripada standar, maka kita akan memiliki kategori unfavorable. Bentar, ini F atau T ya? Oh, saya salah ketik berarti. Itu adalah unfavorable. Tapi jika aktualnya ini lebih kecil daripada standar, artinya kita memiliki variance yang namanya favorable. Ini untuk material purchase price variance. Yang berikutnya di sini kita punya material price usage variance. Material price usage variance, rumusnya adalah dengan cara kita bicara mengenai usage. Kalau tadi kita bicara mengenai purchase-nya, kita bicara mengenai masalah penggunaannya di sini. Berarti nanti di sini adalah aktual penggunaan untuk harganya dikalikan dengan aktual penggunaan secara quantity. Terus di sini standar price untuk penggunaan dan di sini adalah aktual penggunaan untuk quantity. Kondisinya sama. Oke. Kalau misalkan aktualnya lebih besar daripada standar, maka di sini kita punya kategori unfavorable. Jika aktualnya lebih kecil daripada standar, maka kita punya yang namanya favorable. Berikutnya ada materials inventory variance. Gitu ya. Material inventory variance ini kita lihatnya seperti ini. Ini ada actual quantity usage. Terus di sini ada actual quantity purchase, dan di sini ada material secara standar. Material secara standar itu berarti yang ada di budgetnya. Standar price dikalikan dengan standar quantity. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, jika actual usage, actual quantity untuk usage ini lebih besar daripada actual yang di-purchase, actual usage lebih besar daripada yang di-purchase, berarti ini kita sebut sebagai favorable. Tapi kalau misalkan actual purchase-nya ini lebih besar daripada yang di usage, ini kita sebut sebagai unfavorable. Gampangnya gini. Kalau misalkan purchase itu kan berarti bagiannya purchasing. Di sini purchasing itu dia ngebeli barang sebanyak 60.000 unit.
ternyata dari 60.000 unit ini yang di ACC sama bagian produksi itu hanya 40.000 unit. Artinya kan terdapat kelebihan atas pembelian bahan baku. Nah, terdapat kelebihan atas pembelian bahan baku tersebut itu dapat kita kategorikan unfavorable. Artinya dia tidak bisa bekerja secara efisien. Dia beli cukup banyak gitu ya, walaupun mungkin bagian purchasing itu bilang saya beli ini sebenarnya half price gitu kan ya, atau ada momen tertentu, tapi kalau bagian produksi kan mereka nggak tahu harga, mereka hanya ngukur dari kuantitas. Dan sebaliknya, kalau misalkan dari yang dibeli ini ternyata nilainya yang dibeli ini lebih kecil daripada yang digunakan, jadi purchasing itu ngebeli cuma 40.000 unit. Ternyata pada saat digunakan, karena tadi di sini bagian produksi itu mereka melihat, oh di gudang nih masih banyak gitu kan ya, bisa loh dimanfaatkan untuk produksi. Jadi mereka memproduksi 50.000 unit untuk penggunaannya, berarti kategori itu disebutnya adalah favorable. Kenapa? Karena mereka bisa bekerja out of target. Jadi sesuai dengan targetnya dia bisa melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Terus yang berikutnya di sini ada material quantity usage variance, gitu ya. Material quantity usage variance ini berarti kita membandingkan antara yang sudah kita gunakan tadi dengan standar allowed-nya. Kalau misalkan yang di aktualnya ini pada saat kita gunakan itu nilainya lebih besar daripada standar allowed. Jadi kalau standar allowed itu untuk 1 unit produk jadi misalkan butuh 2 bagian bahan baku A, 3 bagian bahan baku B, dan 1 bagian bahan baku C, ternyata secara aktualnya itu meleset dari yang sudah ditentukan. Nah, itu berarti ada indikasi ketidakefisiensian. Makanya kategorinya adalah unfavorable. Dan sebaliknya, jika ternyata untuk actual usage ini kurang daripada actual standard allowed, dan ini sebenarnya aneh. Kalau actual usage kurang daripada standard allowed, artinya kan kuantitasnya ada yang dikurangin tuh. Tapi kalau secara rumus dia dibilangnya adalah favorable. Tapi sebenarnya ini nanti menjadi temuan dari para manajemen. Kok bisa actual usage-nya ini lebih kecil daripada actual standard allowed? Apakah memang standar allowed-nya yang salah, atau pada saat pengerjaan ini ada terjadi fraud? Itu justru jadi pertanyaan di sana. Oke. Dan di sini penyebab varians pada DM, yaitu antara 2 orang ini sih sebenarnya. Apakah si purchasing, ataukah si production. Kalau misalkan si purchasing, gitu kan, kira-kira kemungkinan ada atau tidaknya diskon pembelian yang tadi saya bilang. Jadi karena ada diskon pembelian, purchasing ini kan cukup hype-nya dengan cara udah deh saya beli yang banyak gitu kan ya. Karena kalau purchasing itu kan kinerja dilihat dari dia berhasil saving atau enggak. Terus kualitasnya gimana nih? Jangan-jangan purchasing ini ngebeli barang banyak karena murah, tapi kualitasnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Terus metode pengirimannya bagaimana? Apakah memang betul metode pengirimannya ini sudah include di dalam cost yang sudah ditetapkan atau belum? Nah, terus kalau misalkan yang dibebankan kepada bagian produksi, itu kalau misalkan tadi ketahuan tuh antara yang aktual sama yang sudah allowed gitu kan, kok ternyata favorable nih, berarti ada yang salah nih. Jangan-jangan pada bagian situ tuh si aktual tadi tenaga kerjanya itu kurang terlatih, sehingga kira-kira boros atau malah mungkin nggak sesuai sama standarnya, kurang dari standarnya gitu kan, itu nanti yang akan dicek. Atau yang kedua, misalkan ada salah pada mesin pabrik, jadi mesinnya ini udah mulai aus sehingga banyak terjadi kesalahan dalam hal produksi. Atau yang ketiga memang pekerjanya yang lalai. Itu yang nanti akan dicek lebih lanjut untuk dijadikan rapat manajemen. Oke, itu untuk DM variance. Kira-kira ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Miss. Iya, siapa? Safira ya? Ya. Ya, silakan. Miss, tadi saya masih bingung yang ini. Yang material quantity usage variance. Tadi contohnya gimana ya, Miss? Yang kalau actual usage-nya lebih besar. Nah, yang itu. Lebih besar dari actual standard allowed itu unfavorable. Contohnya gimana, Miss, tadi? Contoh yang unfavorable-nya ya. Iya. Jadi misalkan gini. Sesuai dengan standarnya, saya coret-coret di sini.
satu unit produk jadi itu harus berisi 2 bagian bahan baku A, 3 bagian bahan baku B, 1 bagian bahan baku C. Ini yang utuhnya sesuai dengan standar. Nah, dikatakan unfavorable jika ternyata pada saat aktualnya untuk memproduksi 1 unit, ternyata yang dia lakukan adalah menghabiskan 3 bahan baku A, kemudian 3 bahan baku B, dan 3 bahan baku C. Nah, kalau Safira lihat di sini, kira-kira apa yang terjadi kalau Safira jadi seorang manajer perusahaan tadi? Boros nggak? Iya, jadi lebih boros, Miss. Padahal kan tadi Iya, butuhnya sedikit untuk 1 unit. betul. Butuhnya kan tadi cuma ini ya, pokoknya 2 bagian A, 3 bagian B, dan 1 bagian C. Tapi ternyata bagian produksi melakukan tadi apakah gara-gara kelalaian pekerja, terus apakah gara-gara mesinnya tadi yang salah, gara-gara rusak ya. Sehingga di sini boros nih. Bahan baku yang dibutuhkan adalah 3A, 3B, sama 3C. Makanya timbul sifat yang namanya unfavorable. Dan sebaliknya tadi, kalau yang favorable berarti di sini dengan 1 unit itu yang terjadi adalah 1 bagian A, 2 bagian B, 1 bagian C. Nah, ini kalau kayak gini kan terlihatnya secara cost, secara biaya saving gitu kan ya. Karena ini bagus nih, oh bisa saving nih. Tapi ternyata ini pun dipertanyakan. Makanya kalau secara biaya ini adalah favorable. Bagus kan? Saya bisa menghemat saya bisa menghemat karena bisa lebih kecil daripada standarnya. Tapi ini akan menjadi pertanyaan nih. Kira-kira produk yang dihasilkan dengan komponen seperti ini, itu apakah produk yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau belum? Jawabannya kan bisa 2. Kalau memang, oh iya, ternyata ini tetap bisa bagus kok dengan komposisi seperti ini, artinya ada yang salah dengan standarnya. Nah, tapi kalau misalkan, aduh ini ternyata produknya rapuh, ini nggak bisa, berarti yang salah bukan standarnya, tapi yang salah adalah pada saat pengerjaannya. Jadi kata-kata favorable di sini bukan selalu artinya bagus sebenarnya, karena nanti butuh dicek lebih lanjut, ini kira-kira yang salah siapa, apakah bagian penetapan standarnya, ataukah bagian yang melakukan proses produksinya. Begitu, Safira. Iya, Miss. Berarti nanti yang favorable itu lihat itu sesuai standar atau lihat kualitasnya dulu ya, Miss, gitu ya? Kalau nanti kita kerjain soal, kita kan nggak bisa tahu kualitas nih. Berarti ya kita hanya based on dari apa yang ada di soal, ya udah kalau kondisi seperti tadi ya, tadi dikatakan favorable, selesai. Iya. Baik, Miss. Udah cukup jelas. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama, Safira. Ada Izin lagi? bertanya, Miss, izin bertanya. Iya, boleh. Bagus, silakan, bagus. Misalnya satu produk membutuhkan 3 jenis material, tapi yang misalnya ini contoh yang tadi, Miss. Tadi misal yang material A itu lebih dari standar, terus yang material C itu kurang dari standar. Itu masuk varian apa, Miss? Masuk varians apa? Oke. Kalau kita bicara mengenai varians, berarti kita harus lihat secara jumlah keseluruhan. Jadi ini setelah tadi dilihat seperti itu, gitu kan? Ternyata kita bandingkan dengan cost-nya ya, dengan cost-nya. Ternyata dibandingin dengan cost-nya, dengan harga standarnya. Kalau tadi kita lihat di sini, ini saya asumsikan aja. Misalkan ini secara total biayanya adalah 20.000 nih. Terus kalau yang di sini based on standarnya itu adalah 30.000. Kan kalau seperti ini kita bisa kategorikan dia sebagai favorable. Betul ya? Nah, sekarang kalau misalnya tadi sesuai tadi Bagus bilang, ternyata yang A itu juga sesuai sama standar nih, yang dikurangi cuma B-nya doang. Tinggal kita lihat, kira-kira dengan komposisi tadi 2A, 2B, dan 1C, itu di sini cost-nya berapa? Pasti cost-nya masih di bawah daripada 30.000, gitu kan ya. Misalkan di sini cost-nya menjadi 25.000 nih. Nah, tetap kategorinya adalah favorable. Begitu, Bagus. Berarti tolak ukur dari misal selain dari komposisi itu bisa lihat dari segi cost-nya juga, Miss.
Iya, makanya ini rumusnya ada di bawah nih. Rumusnya adalah standard price dikalikan dengan actual quantity usage dikurangi dengan actual quantity allowed. Oke, terima kasih, Miss. Iya, ini yang bagian bawah ini rumusnya. Setiap slide itu saya kasih rumusnya kok. Nah, ini juga ini untuk rumusnya material inventory variance. Itu kita kalikan dengan standard price. Terus untuk ini usage, ini juga ada. Nah, ini ya rumus-rumusnya. Satu lagi. Oke. Sampai sini, kira-kira ada pertanyaan? Izin bertanya, Miss. Iya, Rudi, silakan. Terkait dengan material inventory variance. Ini misalkan ada perbedaan waktu antara pembelian dan periode pelaporan bagaimana? Misalkan pembelian itu dilakukan secara 4 bulan sekali, sedangkan penggunaannya itu dilaporkan 3 bulan sekali. Apakah bagaimana perlakuan atas perbedaan waktunya tersebut? Terima kasih, Miss. Oke. Pembelian itu berarti kan nanti erat kaitannya sama departemen accounting, gitu kan ya. Sedangkan kita kan berada di bagiannya departemen produksi. Jadi kalau tadi Rudi bilang pembelian itu, produksi itu dilaporkan atau penggunaan dilaporkan setiap 3 bulan sekali, berarti kita hitung cut off-nya. Pada saat saya melakukan penggunaan tadi, nah pembelian itu yang terjadi di gudang itu datanya adalah juga per 3 bulan. Begitu Rudi. Jadi memang itu nanti pasti ketika ada perbedaan sequence tadi, itu variansinya akan kelihatan gede banget itu. Kenapa? Karena kan tadi beda tuh antara satu 4 bulanan, satunya lagi ada 3 bulanan. Tapi itu nggak ada masalah. Kalau bagi manajemen ketika dilaporkan seperti itu, ini kenapa ada variance? Itu kan pasti harus disertai dengan laporan pendukung ya. Ini terjadi variance itu karena memang kita beda kok periode pelaporannya. Nah itu nanti dianggapnya variance tersebut tidak material, sehingga bisa dipertahankan itu untuk penyusunan budgetnya. Berarti dalam mengukur varian ini tetap disamakan ya, misalkan 4 bulan dan 3 bulan lagi di 3 bulan kan. Kalau misalkan tetap 4 bulan dianggap tidak material dan nanti tidak dipermasalahkan. Begitu, Miss? Iya. Tapi ngikutnya ngikut ke produksi ya, jangan ngikut ke departemen pembelian. Baik, dapat dipahami. Terima kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Izin, Miss. Iya, dengan siapa ini? Mohon maaf. Dimas, Miss. Oh, Dimas. Soalnya nggak tampil di sini, Dimas. Sinyal mungkin. Oke. Silakan, Dimas. Untuk yang material inventory ini pakai standar price itu karena itu harga yang digunakan untuk produksi materialnya ya, Miss, bukan untuk beli materialnya seperti itu. Halo, Dimas. Dimas suaranya putus-putus. Ya, Miss. Standar price-nya kenapa, Dimas? Jadi standar price-nya itu untuk harga produksi materialnya begitu, Miss, bukan harga beli materialnya seperti itu. Iya, betul. Jadi untuk di sini yang disebut sebagai CSP ini adalah standar yang price yang kita anggap sebagai standarnya, bukan price yang kita gunakan pada saat beli, bukan. Jadi pada saat kita bikin budget, itu kan di sana ada price-nya tuh. Nah, price itu yang kita pakai di sana. Baik, Miss, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti satu lagi ya. Masih sanggup kan satu lagi nih? Kita batasannya sampai dengan sesi ketiga soalnya kalau untuk ini. Satu lagi itu DL. DL itu lebih singkat. DL ini jauh lebih mudah dibandingin si DM. Mana tadi DL-nya? Kok belum keluar? Oke.
Share screen saya terlihat? Terlihat, Miss. Terlihat ya, oke. Ya, ini pembukanya sama sih. Ini karena saya bikinnya slide-nya ini untuk video, jadi depannya saya kopas ini sama lah ya. Kita langsung masuk di sini. Jadi labor itu kan faktor pembentuknya cuma 2, gitu ya. P sama Q gitu kan. Dan P sama Q ini nggak ada variansi macam-macam lagi karena P-nya itu, oke, saya add bit Rafif. Jadi P-nya itu kita bicara mengenai, saya lebih senangnya nyebut tarif ya, rate gitu kan. Karena kalau nyebutnya harga kayaknya nggak sopan kalau untuk tenaga kerja. Terus yang kedua kita bicara mengenai masalah quantity. Nah kalau di sini untuk variance, karena kita quantity tadi kita bicara mengenai waktu, gitu ya, kita mengenai waktu, berarti di sini tujuannya adalah untuk mengukur efisiensi. Kira-kira pekerja tersebut efisien dalam menggunakan waktu kerjanya atau tidak. Makanya di sini kita hanya memiliki 2 jenis varian saja di bagian labor. Dan memang kalau ujian ini untuk labor rate variance ini, untuk labor variance ini selalu nilainya nilai full ini. Karena memang nggak ada macam-macamnya kan. Kita cuma punya 2 di sini. Yang pertama, nah di sini ada labor rate variance. Rumusnya sama kok seperti si DM tadi gitu kan ya. Di sini kita hanya tinggal melihat perbedaan antara si price-nya, price antara yang sudah distandarkan dengan price secara aktual, itu kita lihat selisihnya. Kemudian kalau sudah nanti di sini kita kalikan dengan actual quantity-nya. Kita kalikan dengan actual quantity-nya. Jadi di sini actual hours dikalikan dengan selisih antara actual rate dikurangi dengan standard rate. Jika actualnya ini lebih besar daripada standar, maka dapat kita bilang unfavorable. Tapi jika actualnya lebih kecil daripada standar, ini boleh kita kategorikan sebagai favorable. Dan yang kedua di sini kita bicara mengenai labor efficiency variance. Nah, untuk labor efficiency variance sendiri, berarti kita mengukur DL hour-nya nih. DL hour-nya seperti apa? Rumus yang kita gunakan di sana adalah standard rate dikalikan dengan actual hour diselisihkan dengan standar hour-nya. Jadi kita melihat bagaimana sih yang terjadi dengan si standar hour-nya tadi. Ini sepertinya bergeser ininya nih. Ini harusnya di sini yang kita selisihkan yang kuning-kuning. Oh, dia tidak diblok. Ini ya. Saya perbaikin dulu, takutnya nanti terbawa sampai besok. Kalau yang ini actual price dikurangin dengan standard rate. Ini udah benar. Oke. Ini untuk yang berikutnya. Kenapa sih bisa terjadi variance pada direct labor? Kemungkinan kalau misalkan kita punya labor rate variance yang timbul di sana, penyebabnya adalah tarif upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja ternyata lebih tinggi daripada yang direncanakan. Jadi jangan salahkan juga bagian produksi kalau misalkan ternyata kok ini banyak banget variance. Berarti yang harus introspeksi adalah bagian pembuat budgetnya nih, akuntingnya gimana. Jangan-jangan upah minimumnya tidak pernah dilakukan penyesuaian, gitu kan? Atau yang kedua, kemungkinannya adalah terjadi salah pengalokasian tenaga kerja. Jadi pada saat bikin budget, ternyata untuk tenaga kerja di departemen A harusnya misalkan 50%, tapi di sana dialokasikan sebesar 75%. Dan untuk labor hour variance, ini terkait dengan efisiensi tenaga kerja sehingga lebih bertanggung jawab pada hal efisiensi. Jadi di sini kalau untuk labor hour, nanti yang dimintai pertanggungjawaban adalah bagian departemen produksi. Jadi departemen pembuat budgetnya atau keuangannya ini nggak akan diutak-atik kalau untuk labor hour. Karena ini memang nanti tanggung jawabnya si supervisor, si departemen produksi yang akan dicek. Kira-kira anak buah kalian kerjanya sesuai dengan target atau enggak. Oke, selesai untuk DL dan DM variance. Kira-kira ada yang mau nanya dulu sampai sini?
Izin. Oke, ada 2 orang, tapi yang tampak di saya Pipin ini. Pipin dulu deh ya. Satu lagi siapa tadi? Satu lagi ya. Saya, Miss. Siapa ini? Satu lagi. Oh, Dimas. Oke, berarti Pipin dulu ya. Karena yang klip ini gambarnya Pipin duluan. Oke, silakan Pipin. Izin mengonfirmasi, Miss, berarti materi tentang variance dari DM sama direct labor itu ngitungnya itu per unit dari produknya ya, Miss? Jadi kita harus tahu per unitnya dulu, baru bisa nyari variance-nya. Gitu ya, Miss? Oh, baik. Terima kasih. Kita harus bisa tahu per unitnya atau bagaimana gitu ya. Nanti kita sesuaikan sama soalnya. Kalau misalkan di soal itu dimintanya dihitung per unit gitu kan, berarti kita buat per unit. Tapi kalau misalkan di soal itu dia sudah dalam bentuk batch, kan kita pernah belajar activity based costing kan, kita punya 4 level di sana. Bisa level batch, level unit, level produk, level fasilitas gitu kan. Kan kita equalkan dengan unit. Kalau batch kita equalkan dengan batch. Produk dengan produk, fasilitas dengan fasilitas. Gitu Pipin. Baik, Miss, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Silakan tadi Dimas. Izin, Miss. Jadi untuk labor hour itu untuk mengejar target produksi gitu, Miss. Terus kalau ada lembur itu gimana ya, Miss? Nah, lembur. Coba diingat-ingat dulu waktu di Akbis 1. Lembur itu masuk komponen DLK atau masuk komponen IL? IL, betul sekali. Kalau IL berarti nanti rumpunnya masuk di mana tuh? IFOH. Factory overhead. Iya, jadi ini kalau yang direct labor ini adalah yang kerjanya kerja rutin. Artinya perusahaan itu bekerja secara normal, mereka tidak mengejar target, dan mereka terjadi secara biasanya. Makanya kan tadi kita punya standar normal. Nah, ini yang kita pakai di sini. Kalau misalkan ternyata ini ada yang nggak normal nih, karena tadi dia mau mengejar target, dia ingin mencapai standar ideal tadi, berarti kan ada tambahan sekian persen supaya tercapai tadi. Nah, itu nanti kategorinya masuk di FOH. Makanya nanti FOH pas kita bedah itu banyak. Ada yang sifatnya indirect cost gitu ya, ada yang sifatnya direct cost di sana kan, karena dia berhubungan sama variabel, makanya nanti dia selalu bertambah terus itu untuk si FOH-nya, itu nanti minggu depan kita bahasnya. Gitu ya. Baik, terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Silakan ada lagi. Saya cek RPS-nya dulu. RPS kita hari ini berarti tugasnya untuk pertemuan ke-5 cukup banyak. Cukup banyak, ada 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, dan seterusnya. Kecuali soal UTS ya. Soal UTS-nya nggak usah dikerjakan. Karena memang untuk soal-soal UTS ini, kemarin itu pasti UTS banyak adjustment terkait dengan soal, berarti nanti itu kita lihat di belakangan aja ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Baik, kalau nggak ada, berarti sisa waktunya silakan untuk latihan sesuai dengan RPS yang ada di LMS tadi. Nanti saya kasih wadah lagi di LMS untuk mensubmit. Nah, nanti saya mohon bantuan nih, di kelas ini tolong didata sama teman-temannya ya. Kira-kira tugas-tugas mana yang, ini saya yang ini ternyata saya lupa mensubmit di pertemuan ke-1 misalkan. Nanti silakan tulis di sana. Jadi misalkan si A itu ada tugas untuk pertemuan 1, tapi ternyata karena sudah disubmit kan di LMS itu nggak bisa submit ulang ya. Beda seperti Google Classroom. Jadi nanti kalau seperti itu, saya akan bikinkan nanti satu wadah lagi nanti di akhir untuk sesi perkuliahan di pertemuan ke-7, itu untuk memasukkan semua bahan-bahan tadi yang memang
belum sempat tersubmit oleh kalian di tiap-tiap pertemuan. Untuk sementara saya abaikan dulu untuk deadline waktu. Deadline itu hanya untuk mengukur bahwa memang pengerjaannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Artinya kan seminggu gitu ya. Tapi nanti karena ada masalah di LMS seperti ini ya berarti saya harus melakukan adjustment untuk tidak melakukan pengurangan nilai terkait dengan keterlambatan pengumpulan tugas. Oke, gitu ya. Baik, jadi untuk hari ini sesinya saya cukupkan sekian. Nanti kalau penasaran sama slide yang tadi, itu semua ada di KLC. Nanti saya share juga untuk linknya, biar langsung masuk di linknya ya, jadi nggak perlu searching-searching. Nanti saya share di grup setelah Zoom ini saya tutup. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.